Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 4. Nah, di sini kami akan melakukan forum group discussion atau FGD. Dari video sebelumnya ya yang membahas tentang kepemimpinan, pendekatan dari segi ciri khas, perilaku perseorangan dan segi sifat. Sebelumnya perkenalkan lagi ya anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Rizky Lutfiani, dan ada rekan saya Dela Artiantia, Listiana Nurpadila, Tuti Awalia, dan ada Pandu Wiguna. Nah, presentasi pertama akan dilakukan oleh Pandu Wiguna yang akan menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan seputar tentang kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Wiguna. Saya di sini akan membacakan pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan 3 karakter yang menurut Anda harus ada pada seorang pemimpin. 1. Disiplin. Seseorang yang mempunyai prinsip kedisiplinan, baik disiplin waktu atau diri, akan mampu menghargai waktu dan amanah yang diberikan kepadanya. Seseorang yang disiplin dengan waktu akan mampu mempunyai manajemen waktu yang baik sehingga pekerjaannya dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dan ketika seseorang disiplin terhadap dirinya dengan memegang prinsip kejujuran, maka akan membaca organisasi tersebut senantiasa dalam kebaikan, baik dari segi citra maupun perkembangan organisasi. 2. Kesabaran. Seorang pemimpin tentu harus memiliki sifat sabar, karena orang-orang yang kita pimpin tidak memiliki karakter yang sama antar satu sama lain dan mampu memahami karakter dari masing-masing anggota kita sehingga kita mampu memberikan amanah sesuai dengan karakter yang dimilikinya. Dan yang ketiga, membangun kepercayaan. Sebelum kita memimpin anggota dalam organisasi, maka kita harus mampu menanamkan rasa percaya diri kepada diri, bahwa kita mampu melakukannya. Dengan kemudian, seorang pemimpin efektif harus menanamkan kepercayaan atas pemberian job kepada anggotanya, sehingga anggota tersebut menyadari bahwa pemimpinnya ternyata percaya kepadanya, sehingga anggota tersebut akan senantiasa melakukan yang terbaik. Tidak adanya saling percaya antara pemimpin dan anggota yang akan membuat organisasi akan kacau dan tidak efektif. Sekian dari saya. Pertanyaan yang kedua, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang organisasi dan bagaimana hubungan antara organisasi dengan manusia dan manajemen. Jadi, organisasi itu kan secara harfiah adalah sebuah alat bantu yang sengaja diciptakan manusia untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. Meski demikian, organisasi bukan sembarang alat bantu karena organisasi memiliki kekhasan dibandingkan alat bantu yang lain. Kekhasan organisasi bisa dilihat dari kedudukan dan peran manusia. Yang pertama, organisasi tidak akan pernah ada jika tidak ada manusia yang terlibat di dalamnya. Terus, yang kedua, bagi alat bantu yang lain, meski sama seperti organisasi, yakni melibatkan manusia, namun manusia bertindak semata-mata sebagai subjek yang menjalankan alat bantu tersebut. Sementara bagi organisasi, manusia bukan semata-mata sebagai subjek yang menjalankan organisasi, tetapi juga sebagai objek yang harus dikelola. Lalu yang ketiga, penjelasan ini secara tidak langsung menegaskan bahwa organisasi harus dikelola. Bahkan mengelola organisasi jauh lebih kompleks dibandingkan dengan mengelola alat bantu lainnya, karena kedudukan ganda manusia sebagai subjek dan objek tadi. Dalam mengelola organisasi itulah kebutuhan akan manajemen organisasi bukan merupakan pilihan, tetapi sebuah keharusan. Organisasi dan manajemen dengan demikian sangat berperan terhadap tercapai tidaknya kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang tersebut. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3.
Manajer sebuah organisasi secara hierarkis pada dasarnya bisa dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah manajer tingkat atas, yang kedua manajer tingkat menengah, dan yang terakhir adalah manajer tingkat bawah. Pengelompokan ini membawa konsekuensi pada keterampilan yang harus dimiliki oleh masing-masing manajer tersebut. Misalnya, manajer tingkat atas, karena skop mereka itu lebih luas dan juga bervariasi, mereka dituntut lebih banyak memiliki keterampilan di bidang konseptual. Demikian sebaliknya, untuk manajer tingkat bawah dituntut memiliki keterampilan di bidang teknikal karena skopnya yang relatif rendah atau sempit. Meski demikian, terlepas dari level manajerialnya, setiap manajer itu dituntut memiliki keterampilan hubungan manusia yang sama. Kenapa? Karena hal ini itu dimanapun posisi seorang manajer, pasti dia selalu berhubungan dengan manusia lain, entah sebagai bawahan, sebagai atasan, teman kerja, ataupun sebagai relasi di luar organisasi tersebut. Tingginya interaksi antar manusia inilah yang menjadi alasan mengapa seorang manajer dituntut memiliki keterampilan hubungan antar manusia. Mengingat sekali lagi, manusia itu memiliki peran sentral dan peran yang sangat penting dalam kehidupan sebuah organisasi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi terapan yang mempelajari perilaku manusia di dalam kelompok, baik manusia dalam kapasitasnya sebagai individu maupun manusia sebagai kelompok. Mempelajari hubungan antara manusia dengan organisasi dan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan kepuasan kerja karyawan. Bagi seorang manajer, pemahaman terhadap hubungan-hubungan seperti ini bukan merupakan pilihan, melainkan sebuah keharusan. Karena berjalan atau tidaknya kehidupan organisasi sangat ditentukan oleh manusia sebagai pelaku dan penggerak utama organisasi. Dengan kata lain, jika para manajer gagal memahami persoalan-persoalan di atas, dikhawatirkan organisasi tidak bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, pertanyaan kelima yaitu mengapa sih harus adanya pemimpin dalam organisasi? Nah, pemimpin itu sangat penting ya, adanya di dalam suatu organisasi, apapun organisasinya, maupun formal ataupun informal. Pasti mempunyai tujuan ataupun cita-cita yang ingin dicapai terlepas baik atau buruknya organisasi itu. Nah, untuk mencapai suatu tujuan tersebut, maka organisasi membutuhkan seseorang yang memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk mengelola dan menggerakkan sumber daya organisasi yang serba terbatas, yaitu 5M. Ada man, mesin, material, metode, dan money. Dengan waktu yang terbatas tetapi mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan organisasi di masa kini ataupun di masa yang akan datang. Nah, seseorang itu disebut pemimpin ya. Nah, jadi itulah alasannya mengapa sih organisasi sangat penting mengapa sih organisasi sangat membutuhkan adanya pemimpin. Nah, jika tidak ada pemimpin, maka sudah dipastikan ya akan sulit untuk mencapai visi ataupun tujuan organisasi sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. Nah, jika tidak adanya pemimpin dalam suatu organisasi, maka organisasi sangat kesulitan untuk memiliki strategi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan ya. Pemimpin sebelum menentukan strategi terlebih dahulu melakukan analisis internal dan eksternal organisasi. Nah, pemimpin organisasi akan menentukan visi, misi, dan target organisasi berdasarkan data-data hasil analisis internal dan eksternal organisasi. Nah, pemimpin menjabarkan visi organisasi itu dengan cara memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengendalikan strategi yang sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Nah, jadi pemimpin itu sangat diperlukan untuk membuat strategi yang sangat efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasinya. Dan sekian, terima kasih.